Mohon dengan baik-baik kepada kalian. Kalau tetap membandel, akan kuhancurkan sarang kalian. Pergi! 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 Hamba tidak ikut sayembara. Tapi sebagai tabib, hamba terpanggil untuk mengobati Gusti Putri. Untuk mengobati Dewi Mantri Maduswara, kini Suliwa menghadap Prabu Ripa Kembangan. Di hadapan sang raja, Suliwa yang tidak ingin mengikuti sayembara menyampaikan jika dirinya telah memiliki Galuh sebagai istrinya. Mendengar hal itu, sang Prabu menawarkan jika bisa saja Galuh dijadikan garwo ampilan, sedangkan putrinya dijadikan permaisuri. Sang Prabu tidak ingin menyalahi sabda Pendita Ratu yang menyalahi sabdanya sendiri. Namun Suliwa tetap pada pendiriannya. Suliwa hanya ingin mengobati saja, tanpa harus ikut sayembara. Baik, ikut aku. Apa mungkin seorang betara bisa menyalahi janji? Panganditaning ratu itu tan kena wolawali. Artinya ucapan seorang raja adalah undang-undang yang tidak mungkin plin-plan. Gitu. Pergi! Pergi! Suliwa sekarang telah berada di dalam kamarnya sang putri. Setelah melihat kondisi ruangan yang begitu sengap, Suliwa menyarankan agar semua jendela dibuka, agar udara bebas masuk. Karena hawa yang pengap akan membuat yang sakit makin bertambah sakit. Sementara itu, Galuh masih gelisah menuju Suliwa yang sudah 4 jam masuk ke dalam istana dan belum juga kembali. Perasaan Galuh saat itu dirundung rasa cemburu yang begitu besar. Bongo masih setia menemani Galuh. Dia duduk sambil membersihkan pusaka celuritnya. Maaf Gusti Dewi, hamba mau memeriksa mata Gusti. Darah putih telah menyerang darah merahnya, Dewa. Ini penyakit berat, tapi bisa kamu sembuhkan. Aku akan menuntut tangan ke dalam rampok. Bongo, aku mau pergi. Loh. Tunggu saja sebentar lagi. Katakan sama Kakang Suliwa, selamat menjadi Pangeran Ripa Kembangan. Kok jadi begini, tak? Nini. Setelah ramuan obat buatannya diminumkan kepada sang putri, Suliwa kemudian menjelaskan jika Dewi Mantri akan merasa sumuk dan mengucurkan keringat. Penyakit sang Dewi adalah darah putih yang memakan darah merah. Untung saja kondisinya tidak terlalu parah. Suliwa akan mencari beberapa rempah-rempah di dalam hutan. Rempah itu akan digunakan sebagai obat penunjang untuk mempercepat kesembuhan sang putri. Kini, obat yang diberikan Suliwa mulai menunjukkan reaksi. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Obat itu ada pengaruhnya, Kanda. Iya, tidak disangka anak semuda itu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Becat. Loh, mana Galuh? Galuh kan? Iya, mana Galuh? Dia pergi, kelihatannya gelisah. Lalu pergi. Anak itu selalu bikin masalah. Ganti yang lebih cantik. Nah, si Galuh yang suka purek. Kalau begitu kita susul saja. Pasti belum begitu jauh. Bagaimanapun, janji seorang tabib sama seperti seorang pendekar. Kamu kemana, Tuan? Ke hutan, ayo.
Ini buat kamu. Dan lewat. Kamu yakin dia bukan orang Pakambangan? Yang penting kita tangkap dulu. Tapi kita harus hati-hati. Ayo. Ayo, ayo. Syukurlah, itu tandanya kamu sedang menuju kesembuhan. Makan ya buburnya. Kondisi Dewi Matri Maduswara kini makin membaik. Sambil memakan bubur Asura, sang Dewi yang penasaran menanyakan seperti apa sosok tabib yang telah berhasil mengobatinya dan juga berapa umurnya. Mendengar pertanyaan putrinya itu, Permaisuri Raja hanya ketawa saja sambil dibantu Pongoh yang sedang mencuci rempah-rempah dalam sebuah tampah. Suliwa meramu semua rempah yang telah dikumpulkan. Rempah-rempah itu kemudian ditakar, yang kemudian dimasak dalam satu kuali. Saya kan tidak ikut sayembara, Ngoh. Saya bekerja sebagai tabib biasa. Gusti putrinya tidak cantik ya? Sangat cantik. Lah kok tuan nolak? Aku kan sudah punya Galuh Parwati. Sayang, bukan saya yang bisa mengobati Gusti putri. Ketawa. Legen. Galuh, apa? Sepertinya ada yang tidak beres. Galuh. Dia telah mengkhianatiku. Hadiahnya akan dikawinkan dengan putri yang disembuhkannya itu. Mana mungkin dia tega menyakiti hati kamu? Kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Kalau Suliwa dikawinkan dengan putri Betara di Pakemangan itu, Dia pasti akan berhasil mengobati putri sang Betara dan berhak mengawini sang putri sebagai istrinya. Itulah hadiah yang dijanjikan dalam waro-waro sayembara itu. Sekarang kamu mau kemana? kita minum legen dulu ya. Legen! Nah itu tabibnya Metri. Mana? Itu. Kini Dewi Mantri telah benar-benar sehat. Dan ini adalah pertama kalinya sang Dewi melihat Suliwa setelah diberitahu oleh ibunya. Kedua muda-mudi itu akhirnya mulai berbincang. Ucapan terima kasih tak henti keluar dari mulut sang putri. Dan Suliwa menjawabnya dengan berendah hati. Karena janji untuk setia sampai mati. Kayaknya saya juga memiliki seorang suami yang mampu mematuhi janji. Suliwa yang terpesona dengan kecantikan sang Dewi mulai menggunakan kesempatan dengan memeriksa kondisi tangan, memeriksa kelopak mata, hingga memeriksa kondisi mulutnya. Dengan cara itu, Suliwa dapat merasakan kelembutan kulit sang putri yang begitu mulus. Kapan rencanamu berangkat ke Sugalu, Tabib Liwa? Segera, Gusti Betara. Mudah-mudahan tidak akan muncul gangguan penyakit lagi. Gusti Temenggung dan Rakyat Patih menunggu kedatangan Gusti Betara di bangsal penghadapan. Ada apa lagi di itu kemari? Dukun ini mengaku telah menyembuhkan Gusti Putri Maitri. Oh. Di Kedaton, Ki Dukun menghadap raja untuk meminta hadiah sayembara. Si Dukun mengklaim jika dirinya telah berhasil menyembuhkan sang putri yang terkena santet. Tentu saja sang raja tidak percaya karena raja mengetahui jika Suliwalah yang mengobati putrinya. Si Dukun terus ngayal dengan mengatakan jika dia telah berusaha dengan mengusir santet dengan cara halus. Sedangkan Suliwa dengan cara memberikan obat. Raja yang geram akhirnya memutuskan akan memberikan hukuman jika si Dukun masih saja ngotot. Tetap ngotot mengaku telah menyembuhkan putri saya.
Dia hampir mencelakakan hamba. Pengawal, seret dia keluar. Tapi kamu telah melakukan hal yang tepat. Prabu Ripa Kembangan kini makin bangga setelah melihat kepiawaian ilmu kanuragan yang dimiliki Suliwa, yang ternyata seorang pendekar. Rasa kagum itu makin bertambah setelah sang Prabu mengetahui jika ternyata Suliwa adalah seorang pendekar dari negeri Malwapati. Suliwa lanjut menjelaskan jika dirinya adalah adik seperguruan Prabu Angindharma yang sama-sama pernah menimba ilmu kepada Resi Mahasyura di Padepokan Sukaluh. Kakang menghitung hari rupanya. Biarkan mereka seperti mendung yang datang dan pergi tanpa menghitung waktu. Ternyata aku jenis manusia yang tidak pernah tahan menanggung rindu. Dan Kakang selalu mengintip kami dari kejauhan. Maka kekangenan itu akan menyentuh hati mereka. Berakhir dengan pertemuan. Kita sewa perahu dengan nelayannya. Mungkin dengan sedikit lebih mahal. Di tepi pantai, Suliwa akan menyewa nelayan beserta perahunya untuk menuju Sedayu. Setelah dari Sedayu, Suliwa berencana akan menyusuri sungai kecil untuk sampai ke Padepokan Sukaluh. Karena melewati laut, Suliwa akan menyebarkan abu jenazah para manusia serigala yang dibawa di dalam sebuah kendi.